Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pintar. Jumpa lagi dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Apa kabarnya kalian semua? Bu Guru harap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Oh iya, bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Sekarang kita menirukan gerakan kucing yuk. Gerakan pertama adalah gerakan kucing mencakar-cakar. Ayo coba angkat kedua tangan kalian, lalu tekuk jari-jari kalian menghadap ke depan. Kemudian gerakan naik turun ke atas dan ke bawah secara bergantian ya. Seperti itulah gerakan kucing mencakar-cakar. Yang kedua, tirukan gerakan kucing menangkap tikus. Sudah tradisi, kucing itu musuhnya tikus. Setiap ada tikus, pasti sama kucing dikejar-kejar sampai dapat. Nah, kucing menangkap tikus itu seperti apa ya gerakannya? Apakah kalian pernah melihat kucing menangkap tikus? Coba kalian peragakan ya. Nah, untuk yang ketiga, kalian coba menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan gerakan menangkap tikus. Coba kalian praktekkan di rumah bersama dengan adik atau kakakmu ya. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah yang dibaca oleh Beni terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Apakah kalian mau mendengarkan dongeng tersebut? Ayo kita baca bersama-sama ya. Dongeng itu judulnya Kisah Petani dan Anak Harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya, ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Begitu pikir Ki Maulaya. Lalu dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk
dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, anak-anak, bagaimana cerita dongeng tadi? Di sini, seorang kakek yang bernama Ki Maulaya sangat baik hati, bukan? Ia menolong anak-anak harimau yang sedang terjebak di sebuah lubang. Padahal sebenarnya ia takut loh, apalagi ternyata induk harimau datang. Wah, bagaimana kalau harimau itu menerkamnya? Tapi kakek tersebut, ia meyakini bahwa apapun yang ia lakukan, jika itu adalah kebaikan, pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setelah mendengarkan kisah petani dan anak harimau, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau tadi. Kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian ya. Apa sih pesannya dari dongeng tadi? Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Selanjutnya, kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Soal pertama, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Nah, gambarlah telur pada kotak yang tersedia ya. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kalian gambarkan telur-telur tersebut, masukkan ke dalam kotak yang tersedia ya. Jumlahnya harus sama. Nah, kita dapat menuliskannya juga dalam lambang bilangan. Selanjutnya, kalian tuliskan bentuk perkaliannya dan hasilnya ya. Kemudian, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, ini soal berikutnya. Tadi telurnya ada 20. Sekarang kita simpan pada 4 kotak. Berapakah masing-masing kotak? Kalian gambarkan telurnya ya. Jumlahnya juga harus sama. Dan kita dapat menuliskannya juga dalam lambang bilangan. Jangan lupa untuk menuliskannya dalam bentuk perkalian dan hasilnya ya. Soal kedua, Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Nah, gambarlah wortel pada kotak yang tersedia ya. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapat tiap kelinci? Kalian gambarkan wortel-wortel tersebut di 2 kotak ini. Jumlahnya pun harus sama, yaitu 14. Kemudian kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Lalu kalian tuliskan juga bentuk perkaliannya ya. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan setiap kelinci? Di sini ada 7 kotak. Nah, kalian juga gambarkan wortel-wortel tersebut dalam kotak-kotak yang tersedia. Kalian dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Jangan lupa menuliskan bentuk perkaliannya juga. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Tonton video lainnya di channel Guru Mandiri. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.
Salam sehat dan selalu bersemangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.